ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Ray yang merasa mustahil untuk kabur dari penjara pun kembali masuk ke dalam ruang isolasinya dengan tampang putus asa. Where are we? Where are we? I don't know. Lalu scene pun berganti di mana si kepala sipir itu sedang bertelepon dengan seseorang. Dan ternyata orang yang menjebak Ray untuk masuk ke dalam penjara itu adalah Ucup. Aku mah udah curiga dari awal sama tampang si Ucup ini. Hancur. Ternyata Ucup dibayar oleh seseorang untuk menjebak Ray Breslin di dalam penjara tersebut dan menyuruh Hobbs memastikan bahwa Ray Breslin tidak akan pernah kabur dari penjara itu selama-lamanya. Kembali ke Ray yang berada di ruangannya. Dengan tampang putus asa, Ray berbaring di kasurnya. Kemudian Hobbs menyuruh Drake pergi menuju kamar Breslin untuk memukulinya terus-menerus agar Breslin tidak mempunyai tenaga untuk kabur meloloskan diri dari penjaranya. Emil yang merasa Ray sudah tidak bersemangat lagi pun terus memberikan semangat dan dorongan agar Ray kembali bisa memikirkan sebuah rencana. Dan setiap harinya, Drake terus-menerus menyiksa Ray agar dia semakin merasa putus asa. Namun di sisi lain, Emil pun terus berusaha untuk meyakinkan Ray bahwa mereka semua masih mempunyai sebuah harapan. Dan berkata bahwa Ray harus bisa keluar untuk menemukan orang yang telah menjebaknya. Sedangkan di sisi lain, Abigail dan Hush pun berhasil menemukan tempat penjara yang menahan Ray Breslin. Namun Hush tidak bisa melacak letak jelas lokasi penjara itu berada. Kembali ke Ray dan Emil berada. Setelah Emil berhasil meyakinkan Ray, akhirnya Ray kembali menjelaskan setiap detail dan rutinitas di dalam penjara dan para penjaga. Dan akhirnya Ray menggunakan rencana pertama dengan melukai dirinya sendiri agar bisa bertemu dengan dokter di dalam penjara itu. Di dalam ruangan dokter, Ray pun terus berusaha menekan si dokter agar memberitahu mereka letak lokasi detail kapal ini berada. Namun dengan kekeh, dokter itu tetap diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Ray yang merasa rencananya gagal pun kembali membuat rencana baru. Dengan berpura-pura jatuh ke lantai, lalu diam-diam mengambil sebuah kertas dan diselipkannya ke dalam baju. Ray yang kembali ke aula memberitahu Emil bahwa mereka harus menggunakan rencana B. Dan singkat cerita, Emil dan Ray pun mempersiapkan segala perlengkapan untuk memulai rencana barunya ini. Lalu Ray membuat sebuah alat pengukur derajat untuk mengetahui letak lokasi pasti kapal ini berlayar. Namun di balik CCTV, Drake dan Hobbs yang merasa curiga dengan gerak-gerik Ray dan Emil segera pergi menuju lokasi mereka dan memukul Ray lalu membawanya pergi. Dan bermaksud untuk menaruh Ray di sebuah ruangan terpisah agar dia tidak bisa berkomunikasi dengan napi lainnya, termasuk Emil. Singkat cerita, Ray dan Hobbs pun membuat sebuah perjanjian di mana Ray akan memberitahu semua rahasia yang Emil miliki. Dan Ray pun berhasil meyakinkan Hobbs lalu berhasil dilepaskan kembali. Setelah kembali ke aula penjara, Ray berkata ke Emil bahwa dia memainkan peran Emil untuk menipu Hobbs. Dan Ray menyuruh Emil memberikan pengukur derajat tersebut ke Jefat dengan iming-imingan itu adalah tiket mereka agar bisa meloloskan diri, dan juga Ray merasa hanya Jefatlah satu-satunya orang yang bisa melakukan tugas ini. Singkat cerita, Jefat pun berhasil mendapatkan lokasi yang Ray dan Emil mau. Setelah mendapatkan lokasi tempat mereka berada, Ray bertanya ke Emil, apakah ada orang yang bisa menyebut mereka pas hari perharian mereka itu? Dan Emil pun menjawab bahwa dia bisa mendapatkan bantuan dari salah seorang temannya yang tidak jauh dari lokasi kapal mereka berada. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana cara mereka mengirim pesan ke temannya Emil itu agar dapat menjemput mereka. Akhirnya Ray memutuskan kembali bahwa salah satu cara agar pesan ini dapat terkirim adalah dengan bantuan si dokter penjara. Ray pun kembali ke ruangan dokter dan Ray meyakinkan si dokter bahwa dia adalah Ray Breslin dan telah dijebak oleh rekannya. Sampai akhirnya, dokter itu pun memutuskan untuk membantu Ray Breslin mengirimkan sebuah pesan ke teman Emil. Singkat cerita, akhirnya hari pelarian itu dimulai. Jefat pun memulai tugasnya dengan mencari keributan dengan salah seorang pria besar di sana. Dan keributan pun dimulai di aula penjara itu. Ray, Jefat, dan Emil yang memanfaatkan kerusuhan itu pergi menuju tangga ke atas ruangan. Dan Drake yang menyadari bahwa mereka bertiga telah hilang, segera menyuruh sipir lainnya mengejar Ray Breslin dan lainnya.
Di sisi lain, Hobbs menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan sistem keamanan dan menutup seluruh akses keluar dari dalam penjara. Ray yang menyadari mereka terjebak pun memilih ingin pergi sendirian ke ruang keamanan untuk mematikan sistem penguncian penjara. Namun saat mereka bertiga turun dari tangga, tiba-tiba Jevat tertembak oleh salah seorang petugas yang mengakibatkan dia tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Lalu Jevat pun memutuskan untuk berkorban dengan cara menghadang para sipir yang mengejar mereka. Di sisi lain, Drake berpapasan dengan Ray Breslin. Lalu di sana terjadilah pergelutan yang akhirnya dimenangkan oleh Ray Breslin. Singkat cerita, Ray berhasil sampai ke ruang keamanan dan berhasil mematikan sistem untuk sesaat. Scene pun berganti di luar penjara. Terlihat di langit-langit, muncul sebuah helikopter yang langsung menghujani seluruh kapal dengan machine gun. Dan akhirnya orang yang pertama kali keluar dari penjara itu adalah Emil Rothmeyer. Emil pun berlari menghampiri helikopter itu dan berkata bahwa mereka harus menunggu Ray sebentar lagi. Lalu kemudian, Emil mengambil sebuah machine gun dan mulai membantai seluruh sipir di atas kapal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Ray yang merasa sudah terjebak pun diam di sebuah ruangan, sembari melihat jam yang berada di tangannya. Lalu kita kembali ke Emil yang sudah tidak bisa menunggu Ray lagi dan memutuskan untuk lepas landas dari kapal tersebut. Dan ternyata, Ray Breslin berada tepat di tempat pembuangan air yang membuatnya ikut terbawa arus air keluar menuju lautan. Emil yang melihat Ray muncul ke permukaan laut pun segera menghampirinya dan menurunkan sebuah tangga untuk Ray naiki. Namun tiba-tiba, Hobbs muncul, lalu adu tembak pun terjadi di sana. Dan Ray mengakhiri tembakan ke sekumpulan tangki minyak yang berada di sana, yang mengakibatkan kapal itu seketika meledak dan sekaligus menewaskan Hobbs si kepala sipir di tempat. Lalu Ray dan Emil pun pergi menuju daratan terdekat. Sesampainya mereka di daratan, Emil dijemput oleh seorang wanita dan beberapa pengawal. Dan ternyata, wanita itu adalah Jessica Meyer, CIA di pertengahan film tadi. Dan Jessica adalah anak dari Emil Rothmeyer. Namun Jessica menjelaskan bahwa semua ini sudah direncanakan, dan dia menyewa Ray Breslin untuk membawa keluar Emil Rothmeyer dari penjara tersebut. Tapi dia pun tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan dari Ucup, karena apa yang terjadi sudah berada di luar perjanjian dari Jessica dan Ucup. Lalu adegan berganti ke beberapa hari setelah Ray Breslin berhasil bebas. Terlihat di sana bahwa Abigail bercerita bahwa dia dan Hush sudah curiga pada Ucup dari awal dan telah menyelidiki semua keterlibatan Ucup dengan penjara tersebut. Dan di scene akhir, kita bisa melihat bahwa Ucup yang sudah menyadari bahwa Ray telah berhasil meloloskan diri pun segera ingin pergi kabur. Namun saat dia ingin menyalakan mobilnya, tiba-tiba muncul Hush dan langsung membungkus kepala Ucup hingga tak sadarkan diri. Dan saat dia terbangun, dia ternyata sudah berada di box kontainer dan sudah berada di tengah lautan lepas di dalam sebuah kapal besar. Lalu akhirnya film pun tamat.